Ya, perkenalkan nama saya Andika Gilang Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan kadar zat aktif dalam pemutih cair dengan metode iodometri. Mari kita simak. Ya, untuk selanjutnya adalah ringkasan materi. Kita di sini akan membahas iodometri. Iodometri adalah penentuan kadar suatu bahan yang bersifat oksidator dengan menggunakan larutan yang bersifat reduktor. Larutan standarnya adalah natrium tiosulfat yang bersifat reduktor karena natrium tiosulfat bukan standar primer, jadi harus distandarisasi dengan kalium bikromat yang sebagai oksidator. Untuk selanjutnya yaitu lanjutan materi. Iodometri didasarkan pada reaksi redox, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya telah diketahui untuk titrasi. Larutan standar ada dua macam, yaitu standar primer dan standar sekunder. Dalam titrasi metode iodometri ini, yang digunakan sebagai larutan standar primer adalah kalium bikromat. Untuk menentukan TAT pada titrasi, maka dibutuhkan suatu indikator. Dalam titrasi iodometri, indikator yang digunakan adalah indikator amino. Di sini kita akan membahas tentang pemutih cair. Pada pemutih cair terdapat zat aktif yang digunakan untuk mengangkat kotoran yang sulit dibersihkan hanya dengan sabun deterjen yang hanya bisa membersihkannya, dan untuk mengembalikan warna baju putih yang awalnya kotor menjadi putih kembali. Itulah fungsi dari pemutih cair itu sendiri. Pemutih cair memiliki reaksi Ki plus CH3COO menjadi Ki plus CH3COOK. Berikutnya NaClO plus CH3COOK plus menjadi HClO plus CH3COONa. Selanjutnya HClO direaksikan dengan Hi menjadi H2O atau air plus HCl plus I2 yang berwarna coklat tua. Selanjutnya I2 direaksikan dengan 2Na2S2O3 menjadi 2NaI plus Na2S4O6 yang menghasilkan 1 mol NaClO setara dengan 1 mol HClO setara dengan 1 mol I2 setara dengan 2 mol Na2S2O3 dan setara dengan 2 greg. Untuk valensi NaClO sama dengan greg per mol sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Jadi valensi NaClO adalah 2. Berikut ini adalah langkah kerja untuk menentukan kadar zat aktif dalam pemutih cair dengan metode iodometri. Mari kita simak. Untuk langkah pertama yaitu membuat 500 ml larutan standar natrium tiosulfat 0,05 m, yaitu dengan cara yang pertama menentukan kebutuhan natrium tiosulfat dengan menggunakan rumus N sama dengan gram per bm kali valensi kali 1000 per liter. Yang kedua, menimbang natrium tiosulfit dan larutkan dalam labu takar 500 cc dengan aquates sampai batas. Ya, berikut ini adalah skema gambarnya, yaitu natrium tiosulfida yang telah ditimbang, kemudian ada aquates, lalu natrium tiosulfida dimasukkan ke dalam labu takar 500 ml, lalu ditambahkan aquates untuk melarutkan natrium tiosulfida itu. Menambahkan aquates hingga tanda batas dan menggocok hingga semua larutan homogen. Untuk langkah kedua yaitu membuat 500 ml larutan standar primer
kalium bikromat 0,05 n. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan kalium bikromat dengan rumus N sama dengan gram kali kadar per BM kali valensi kali 1000 per liter. Yang kedua, setelah menentukan kebutuhan kalium bikromat yaitu menimbang kalium bikromat sesuai kebutuhan. Yang ketiga, melarutkan kalium bikromat dalam labu takar 500 ml dengan aqueous hingga tanda batas. Berikut ini adalah skema gambarnya, yaitu kalium bikromat yang telah ditimbang, kemudian ada aqueous, lalu ada labu takar. Kemudian kalium bikromat yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam labu takar 500 ml dan dilarutkan dengan aqueous hingga tanda batas dan digocok hingga semuanya larut dan homogen. Ya, untuk langkah selanjutnya yaitu menstandarisasi larutan standar Na2S2O3 atau natrium tiosulfida dengan cara pertama 10 ml larutan standar kalium bikromat ditambah 10 ml larutan Na2SO4 ditambah 0,5 gram Ki, lalu dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat hingga larutan berwarna kuning muda. Yang kedua, larutan titrasi ditambahkan 1 pipet indikator amilum 1% dan dititrasi dilanjutkan hingga TAT dari pewarna biru tua sampai biru jernih. Selanjutnya, mencatat volume dan mengulangi minimal 3 kali. Ya, ini adalah skema gambaran dari praktikum tersebut. Yang pertama adalah itu ada Erlenmeyer yang telah berisi kalium bikromat dan H2SO4. Erlenmeyer ditambahkan dengan Ki yang telah ditimbang. Setelah itu dititrasi hingga membentuk warna kuning muda. Setelah membentuk warna kuning muda, larutan ditambahkan 1 pipet amilum hingga membentuk warna biru tua. Setelah berwarna biru tua, larutan dititrasi hingga berwarna biru jernih. Mencatat volume yang dihasilkan dan mengulangi minimal 3 kali. Langkah selanjutnya yaitu penentuan kadar zat aktif dalam pemutih cair. Pertama, menyiapkan pemutih cair dan aqueous. Selanjutnya, mengambil 5 ml pemutih cair lalu dianjarkan ke dalam labu takar 100 ml menggunakan aqueous hingga tanda batas. Setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu 10 ml larutan pemutih cair diambil, ditambahkan 10 cc larutan asam asetat plus 0,5 gram Ki, lalu dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat hingga larutan berwarna kuning muda. Berikut skema gambarnya, yaitu Erlenmeyer yang berisi larutan pemutih cair ditambahkan larutan asam asetat, lalu ditambahkan Ki dan dititrasi hingga berwarna kuning muda. Lalu langkah selanjutnya, larutan titrasi tadi ditambahkan 1 pipet indikator amilum 1% dan dititrasi hingga TAT atau dari awalnya biru tua menjadi biru jernih. Lalu mencatat volume titrasi dan mengulangi minimal 3 kali. Berikut skema gambarnya. Larutan titrasi tadi ditambahkan indikator amilum yang awalnya berwarna kuning muda, ditambahkan indikator amilum menjadi biru tua.
Setelah berwarna biru tua, dititrasi hingga berwarna biru jernih. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan. Perhitungan kita bikin permisalan. Sebelum kita menghitung, kita memerlukan data bahan dari bahan-bahan yang akan kita praktekkan, yaitu pertama pemutih sebanyak 5 mili dan kalium bikromat sebanyak 2,481 gram. Selanjutnya data standarisasi larutan standar natrium tiosulfat, yaitu memperoleh data 10,8 mili, 10,7 mili, 10,8 mili, 10,6 mili, dan mendapatkan rata-rata 10,725 mili. Kemudian kita memasuki data penentuan kadar NaOCl atau data titrasi tadi. Saya di sini titrasi mendapatkan 6,4 mili, 6,3 mili, dan 6,3 mili, dan di rata-rata mendapatkan 6,333 mili. Selanjutnya, menghitung normalitas larutan standar primer kalium bikromat. Dengan reaksi, kalium bikromat direaksikan dengan 4H2SO4 menjadi K2SO4 plus Cr2SO4 3 kali plus 4H2O plus 3O onaksen, menghasilkan 1 mol kalium bikromat setara dengan 3 mol onaksen setara 6,5 onaksen setara dengan 6 grad, dengan valensi kalium bikromat adalah 6, yaitu menghitung N. Hitung N yaitu dengan cara gram kali kadar per pm kali valensi kali 1000 per liter. Kita masukkan datanya, yaitu 2,481 kali 0,999 dibagi 294,185 dikali 6 dikali 1000 per 500 sama dengan 0,1011 N. Selanjutnya menghitung normalitas larutan standar natrium tiosulfat, yaitu dengan cara M grade zat uji sama dengan M grade titran. P1 kali N1 sama dengan P2 kali N2. P1 nya yaitu 10, N1 nya 0,1007, P2 nya 10,725, N2 nya yang dicari, dan menghitung 10 kali 0,1007 sama dengan 10,725 kali N2. Jadi N2 nya adalah 0,0939 N. Berikutnya adalah penentuan kadar zat aktif dalam pemutih cair. Mempunyai reaksi Ki direaksikan dengan CH3COOH menjadi Hi plus CH3COOK. Selanjutnya NaClO plus CH3COOH menjadi HClO plus CH3COONa. HClO plus Hi menjadi H2O plus HCl plus I2. I2 plus 2Na2S2O3 menjadi 2NaI plus Na2S4O6. Selanjutnya 1 mol NaClO setara dengan 1 mol HClO setara dengan 1 mol I2 setara dengan 2 mol Na2S2O3 atau natrium sodium tiosulfat setara dengan 2 grad. Untuk valensi NaClO dihitung dengan cara grad per mol, yaitu 2/1 sama dengan 2. Jadi valensi NaClO adalah 2.
Selanjutnya kita menghitung TE atau titik ekuivalen dengan cara M zat uji sama dengan M titeran, yaitu rumusnya M gram per BM kali valensi sama dengan P kali N kali FP. M gram per 7,4,5 kali 2 sama dengan 6,333 kali 0,0939 kali 100 per 10 sama dengan M gram sama dengan 221,51409. Untuk menghitung kadar NaClO yaitu 221,51409 dibagi 5000 kali 100% dan mendapatkan kadar 4,430%. Jadi kadar NaClO yaitu 4,430%. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata ataupun kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.